pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di mana saja Anda berada. Saat ini saya Petrus dari Kim PC 1000 dan juga kameramen kita Bang Heli dari Kim Airlangga. Kami hari ini berdua akan berbincang terkait dengan apa yang terjadi di RW 8, apa saja yang dibuat, apa saja yang telah dilakukan, dan bagaimana pengembangan selanjutnya dan lain sebagainya. Nah, istimewanya hari ini kita ada kedatangan tamu spesial juga. Namanya Pak Fajar Effendi, beliau adalah Ketua RW 8. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Petrus. Kabar baik Pak? Pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, kita mau tahu sedikit tentang profil daripada wilayah RW 8. Bisakah Bapak kita akan tentang profil di wilayah ini? Jadi kalau profil kampung kita nih Pak, kan kita punya apa ya? Punya sekitar 602 kakak, 1671 jiwa, dan dari 6 RT. Ya. Ini kita punya konsep ikon bahwa kita harus tangguh dalam 3K. Apa itu 3K? Keamanan. Harus tangguh ini Pak. Jadi terus kebersihan harus setiap hari dilakukan dan ketertiban. Jadi antar warga itu saling menegur, bercapa untuk saling mengingatkan. Mungkin namanya kita tidak selamanya untuk melakukan yang terbaik, tapi dengan adanya tegur sapa diharapkan nantinya kampung kita menjadi lebih baik. Gitu Pak. Berarti ada semacam satu kata kalau kita bisa katakan kepedulian ya Pak ya? Wajib Pak. Wajib itu wajib. Sudah ya. Wajib. Jadi kepedulian itu nantinya akan menjadi satu karakter, menjadi budaya kampung. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh kampung lain. Nah, terkait dengan kampung Surabaya Hebat yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Surabaya, apa yang Bapak bisa formulasikan atau ceritakan tentang terkait dengan apa yang terjadi di kampung ini Pak secara global? Sebetulnya banyak hal Pak yang sudah kita lakukan. Sebetulnya kita mencoba, tapi yang pertama sekali yang kita harus ajak itu adalah warga. Partisipasi warga inilah yang menjadi tolok ukur, menjadi momentum untuk membangun satu wilayah ataupun kampung. Misalnya tentang pengelolaan sampah, kesehatan, kader lingkungan, tanaman toga, produksi UMKM, kesehatan warga, itu harus mencakup semuanya. Jadi prinsipnya kita tidak bisa melakukan secara parsial. Nggak bisa hanya fokus ini, nggak bisa. Kita harus secara menyeluruh dapat melakukan segala hal bersama-sama warga. Tapi tidak lupa peran dari Pemkot, peran dari kecamatan dan kelurahan dalam mensupport semua kegiatan ini. Itu Pak. Jadi dalam hal ini kerujukan ya Pak ya? Kerujukan ya. Harus bersama-sama dan wajib ya. Wajib. Nah Pak, di dalam program ini kan Bapak juga dalam kesehariannya dari warga ini, apa saja yang sudah dilakukan? Khususnya dalam kehidupan bergotong royong, membangun desa atau membangun kelurahan ini mencapai suatu hal yang lebih baik lagi. Yang jelas kami awali adalah dari kita, untuk kita dan oleh kita Pak. Apapun dilakukan harus itu prinsipnya. Misalnya prinsip kebersihan itu kami selain setiap RT melakukan, kami juga melakukan setiap minggu itu di greenhouse. Bagaimana setiap RT membawa perwakilannya untuk melakukan bersama. Bukan hanya itu, misalnya tentang kesehatan, tentang kematian, tentang UMKM, tentang puspaka, banyak kegiatan program. Bagaimana warga ini punya andil positif dalam menggerakkan, menyerap seluruh apapun yang diberikan oleh pemerintah. Karena kita kan prinsipnya adalah mendukung, mengaplikasikan, syukur-syukur kita memberikan inovasi. Sehingga pemerintah itu tidak hanya menyerahkan kepada kita, tapi kita juga memberikan masukan atau solusi kepada pemerintah. Khususnya dalam saya memang fokus dalam kelingkungan itu ya tiga tadi, keamanan, ketertiban, dan bagi RW 8 kampung untuk menjadi kampung yang lebih hebat, lebih sehat lagi. Kita sudah ada bukti Pak sebetulnya. Kita pertama di kampung kita tuh tidak ada stunting. Artinya sudah terlepas. Yang kedua, kita punya balita yang ikut pertandingan, insya Allah juara. Bukan juara, sedang mengikuti lomba. Walaupun mereka secara prinsip itu mengalami kekurangan secara kesehatan, tapi mereka masih bisa tampil. Yang ketiga, ada yang karena kepedulian warga, partisipasi warga itu telah, sini ada Ibu Sri Supartini Pak.
Ya. Umurnya 102 tahun. 102 tahun ya. Dan begitu umur 100 tahun, Pak Armuji sendiri sudah melihatnya. Oke. Artinya kesehatan warga itu tidak boleh bergantung pada dirinya, tapi kita semua harus terlibat. Bagaimana kesehatan itu dibangun oleh kebersamaan, kebersihan dengan kebersamaan, semua harus bersama. Gak bisa kampung ini dikelola oleh individu, tidak bisa dikelola oleh kelompok, tapi harus semuanya terlibat. Dan sekecil apapun partisipasi warga itu menjadi positif bagi kampung kita. Sehingga kita menjadi kampung ini harus hebat dan berkelanjutan. Itu harapannya. Bank sampah kita ini sudah berdiri mulai tahun 2013 sampai sekarang. Nah, di sini ini warga memilah sampah setiap 1 bulan sekali. Jadi sampah kering nanti di store ke saya, nanti ditangani sama kader-kader lingkungan bank sampah, dipilah-pilah, kertas sendiri, plastik sendiri, botol sendiri, nanti kita setorkan ke bank sampah itu. Kader bank sampah ya ada ketua, bendahara, sekretaris, terus pencatat, penimbang, itu ada. Terus nanti kalau sudah habis terima bank sampah, kita pilah, terus kita setorkan, nanti kita membuat ini administrasi. Nanti kita kumpulkan, ini di tabungan, 1 tahun sekali kita berikan. Untuk posyandu di RW 8 itu alhamdulillah jumlah bayinya juga lebih banyak juga daripada bulan-bulan kemarin. Kalau bulan-bulan kemarin sekitar 35, sekarang ada 41. Ada balita baru itu pada bulan Juni. Dan itu merata di setiap RT ada balitanya. Balita itu dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5 sampai RT 6 semuanya ada balitanya. Dan alhamdulillah hampir 75 sekitar 80% lah itu bisa hadir. Kalau mau imunisasi biasanya nanti ibu balitanya minta perujukan, terus nanti didampingi dari kadernya tersebut. UMKM kami sedikit-sedikit sudah mulai berjalan, dan kami sudah bisa melayani untuk kantor kelurahan, juga untuk warga-warga yang ada hajatan. Alhamdulillah sudah mulai berpesan pada kami. Alhamdulillah ada manfaatnya, juga bisa membantu teman-teman yang sedang kesusahan, misalnya putus kerja, terus dia sekarang bikin nasi bungkus, dititipkan ke kita, juga membantu itu juga, meningkatkan ekonomi masyarakat juga. Kalau saya khususnya menangani masalah bantuan, seperti misalnya bantuan sembako, bantuan dari PKH, itu yang di cover kelurahan. Namun RW sendiri juga pernah mengadakan bantuan sembako yang dari warga untuk warga. Terus untuk yang bantuan alat dengar itu di cover dari dinas sosial itu 2 orang. Hari Sabtu kerja bakti dilakukan hari Sabtu dari PKK RT 1 sampai 6 karena besok paginya ada kegiatan senam. Saat terjadi COVID tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 itu dari RW 8 mengadakan bakti sosial, sumbangan berupa lumbung pangan dari warga untuk warga keluarga yang terdampak COVID. Pembagiannya dilakukan dalam 1 minggu sekali berupa bahan pangan pokok. Ada telur, beras, gula, mie, seperti itu, Pak. Kawan-kawan yang ada di 153 kelurahan dan 31 kecamatan Kota Surabaya, dari saya Petrus, KIMPC 1000 dan juga my brother Heli dalam program Surabaya Cerdas.